Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1581 sampai tahun 1585. Mulut penuh kebohongan. Sejak insiden di Kabupaten Qing, klan Dewa telah mempercepat proses rencana penghancuran dunianya, sehingga nutrisi yang dibutuhkannya semakin meningkat. Menangkap orang biasa pasti akan menimbulkan kecurigaan dari berbagai sekte dan faksi. Hingga saat ini, banyak sekte dan kekuatan tidak menyadari bahwa rencana penghancuran dunia sebenarnya membutuhkan esensi darah manusia yang masih hidup untuk menjalankan seluruh prosesnya. Jika berbagai sekte di luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan bersatu untuk menghadapi klan Dewa. Klan petani memiliki jumlah pengikut terbanyak, dan selalu mengklaim memiliki 300.000 pengikut. Klan Dewa menjamin bahwa klan petani akan memiliki cuaca yang baik dan pendapatannya akan berlipat ganda setiap tahun, tetapi klan petani juga harus menjamin bahwa mereka akan terus mengangkut orang-orang ke klan Dewa. Tidak ada yang tahu untuk apa orang-orang ini pergi ke sana. Para dewa hanya mengatakan mereka akan bekerja untuk mereka, menambang, dan mereka diperlakukan dengan baik dengan makanan dan minuman yang lezat. Namun, setiap tahun, tak satu pun dari mereka yang kembali. Tahun demi tahun, klan petani terus mengangkut orang-orang kepada para dewa, bahkan mengirim Cao Nianzu untuk mengelolanya. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah membawa 6 cabang klan petani di bawah kekuasaannya, dengan sengaja memperburuk konflik mereka dan membiarkan setiap cabang mengelola wilayahnya sendiri. Kemudian, ia mengelola mereka secara individual. Namun, populasi klan petani telah merosot dalam beberapa tahun terakhir. Hanya ada sedikit orang dewasa muda yang tersisa. Beberapa telah melarikan diri, meninggalkan sebagian besar orang berusia 40-an dan 50-an, dan beberapa berusia 70-an dan 80-an. Klan petani tinggal di pegunungan Qilian, tidak menggunakan ponsel, tidak bekerja 996 pekerjaan, dan selalu memiliki emas untuk dikumpulkan, sehingga harapan hidup mereka relatif panjang, yang menyebabkan masalah penuaan yang parah. Meski begitu, para dewa masih tanpa henti menuntut lebih banyak orang dari klan petani. Tidak heran Tian Yuxiao sangat tidak bahagia. Selama bertahun-tahun, klan petani telah memasok setidaknya 50.000 orang kepada para dewa, itu adalah pasokan kumulatif selama 2 atau 3 dekade terakhir. Sebelumnya, rencana penghancuran dunia tidak berjalan secepat ini. Baru setelah kekayaan kaisar manusia semakin kuat, para dewa menyadari ada yang tidak beres, sehingga mempercepat lajunya. Pada generasi Tian Yuxiao, hanya 1/20 dari populasi klan petani yang tersisa adalah dewasa muda, dan setiap cabang hanya memiliki 1/6 dari populasinya yang terdiri dari dewasa muda, dengan mereka yang berusia di bawah 30 tahun dianggap dewasa muda. Alasan mengapa populasi klan petani yang berjumlah 300.000 tidak bertambah terutama karena metode pengendalian populasi yang dilakukan para dewa. Awalnya mereka menuntut 300 orang dari klan petani setiap tahun, kemudian 300 setiap 6 bulan, dan sekarang 300 setiap 3 bulan. Sejak Tian Yuxiao meninggalkan klan petani, dan setelah kemenangan awal Guchen di Kabupaten Qing, para dewa secara langsung menuntut 300 orang setiap bulan. Menyatakan bahwa 6 rumah tangga pedesaan, setelah berusaha keras, hanya dapat mengumpulkan sedikit lebih dari 100 orang untuk dikirim. Tentu saja, tidak semua yang dikirim digunakan sebagai makanan. Seleksi diperlukan. Mereka yang berkulit halus dan berdaging lembut digunakan sebagai makanan, sementara sisanya bekerja sebagai buruh. Kemudian, Cao Nianzu harus secara teratur memasok Raja Dewa yang tidak bermoral ini dengan wanita-wanita muda dan cantik. Ia menyebut dirinya dewa, tetapi kenyataannya, ia melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Saat ini, Cao Nianzu telah mengirim lebih dari 100 orang ke Gunung Changbai, dan mereka semua dipenjara di sebuah gua. Saat ini, di sebuah gua yang gelap dan tanpa sinar matahari. Gua itu disebut gua, tetapi lubang-lubang kecil di sekitarnya terbuat dari batang baja runcing untuk membentuk semacam pagar. Lebih dari 100 orang dibagi menjadi 6 kelompok, dikunci di tempat yang berbeda, dan masing-masing memiliki stempel di tubuh mereka, seperti stempel yang menunjukkan persetujuan untuk daging babi sebelum diekspor. Banyak orang merasa ada sesuatu yang salah. Mereka seharusnya berada di sini untuk bekerja bagi para dewa, jadi mengapa mereka dikurung? Di antara kerumunan di gua tengah ada seorang wanita hamil. Ia tampak hamil sekitar 5 bulan, dan ia dibawa ke sini meskipun perutnya besar. Jika ia tidak datang, adik laki-lakinya yang berusia 13 tahun pasti sudah dibawa ke sini. Wanita itu tidak tua, tampak baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi ia sudah hamil beberapa bulan. Banyak orang di sekitarnya menggelengkan kepala melihat perutnya yang besar. Cek, Amei, apa yang kau lakukan di sini? Ya, bukankah mereka bilang wanita hamil juga harus dihitung? Wanita itu, Cao Nianzu, semakin keterlaluan. Dia bersikeras meminta 1 orang dari setiap keluarga, kalau tidak, dia akan menghabisi seluruh keluarga. Sekarang, dia bahkan mengincar wanita hamil. Dia benar-benar keterlaluan,
mengubah keluarga petani yang baik-baik saja menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Set, pelankan suara kalian. Kalian semua ingin mati, membisikkan segala macam hal. Banyak orang menelan ludah, meskipun banyak yang sudah lama tidak senang dengan Cao Nianzu. Mereka tidak berdaya melawannya, menanggung penghinaannya dalam diam. Namun kali ini, perintah tiba-tiba untuk merekrut pemuda dikeluarkan, setiap keluarga dengan 2 anak harus mengirim 1. Bahkan, dengan mengumpulkan cukup banyak pria dan wanita di bawah 30 tahun, mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit di atas 180 orang. Cao Nianzu berjanji untuk mengirim 1 kelompok terlebih dahulu, lalu melanjutkan wajib militer sisanya. Seorang wanita bernama Amei, sambil memegangi perutnya, duduk dengan hati-hati di samping, tidak apa-apa, saya baru hamil 4 bulan, saya masih bisa bekerja. Adik laki-laki saya baru berusia 13 tahun, dan dia perlu mengurus keluarga, jadi saya datang. Aduh, Amei, apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa atau hanya berpura-pura? Kau pikir kau bisa kembali sekarang setelah kau di sini? Seorang pria gemuk mendesah tak berdaya. Wanita ini sebenarnya dengan naif mengira dia hanya di sana untuk bekerja. Bukankah Nona Cao bilang? Saya di sini cuma mau kerja, dan mereka bahkan bilang kalau saya punya bayi, mereka akan mengizinkan saya pulang dan memberi saya subsidi. Kata Amei polos. Banyak orang menundukkan kepala dan mendesah tak berdaya. Semua orang tahu datang ke sini hampir pasti mati, tapi wanita bernama Cao Nianzu itu memanfaatkan nyawa keluarga semua orang sebagai taruhan. Demi nyawa keluarga mereka, semua orang tak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan datang. Bukannya mereka tidak takut mati, tapi mereka punya tanggung jawab dan beban tambahan di pundak mereka. Masuk ke sini pada dasarnya soal hidup dan mati. Dan orang yang berhasil lolos akhirnya diburu. Apa kau pernah melihat orang yang datang ke sini pulang hidup-hidup? Tanya pria di sebelahnya curiga. Amei tertegun sejenak, maksudmu, kita tidak bisa pulang. Bukankah? Seharusnya kita hanya bekerja. Nona Cao sudah berjanji padaku, dia bilang itu hanya untuk membantu, dia sudah berjanji padaku. Wanita itu penuh kebohongan, bagaimana mungkin kau mempercayainya? Aku tidak akan percaya satu pun tanda baca yang dia katakan. Jelas, reputasi Cao Nianzu di dalam klan petani sudah tercoreng. Mereka yang datang ke sini pada dasarnya siap mati. Apa gunanya membenci Cao Nianzu? Dia mendapat dukungan dari 6 aula, dan banyak tokoh kuat di klan petani terlibat dengannya. Semua orang melindunginya, itulah sebabnya 6 aula sepenuhnya berada di bawah kendali wanita ini. Sejak zaman kuno, wanita yang berkuasa pasti menimbulkan masalah. Sebelumnya, dia mengendalikan kekuatan klan Tian melalui pengaruh Tian Yuxiao, tetapi sekarang Tian Yuxiao secara terbuka menentangnya, dan setelah kejadian itu, rumor beredar bahwa putra mahkota klan petani telah meninggal. Bagaimanapun, Cao Nianzu adalah ibu tiri Tian Yuxiao dan istri dari pemimpin klan petani sebelumnya, seseorang yang dengannya mereka resmi menikah dan bersetubuh, meskipun pemimpin itu meninggal beberapa hari kemudian. Secara nama, Cao Nianzu sudah menjadi sosok setingkat pemimpin di Aula Iblis, dan dengan perencanaan bertahun-tahun, ia secara bertahap membangun jaringan pengaruhnya sendiri. Sebelumnya, ia mungkin berpura-pura mengendalikan 6 aula menggunakan nama Tian Yuxiao, tetapi sekarang ia bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi, langsung mengendalikan klan petani atas namanya sendiri. Pada saat ini, di bawah tebing, kelompok Guchen melanjutkan perjalanan ke selatan menyusuri sungai. Tidak ada yang tahu jam berapa di luar, atau hari apa saat ini. Mereka tidak dapat membedakan antara siang dan malam, hanya merasa bahwa semakin jauh mereka pergi, semakin tipis udaranya. Tunggu, sudah sejauh mana kita pergi? Lan Wancheng berhenti dan bertanya. Tian Yuxiao berhenti dan menghela napas panjang, seharusnya sudah sekitar 20 km sekarang. Kita sudah berjalan begitu lama, berapa lama lagi sampai kita sampai di sana? Ji Sixuan menyorotkan senter ponselnya ke dinding batu. Tak jauh dari sana. Sejujurnya, bahkan ia sendiri bingung memikirkan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Secara logika, jika mereka terus berjalan, mereka tidak perlu menunggu lama untuk mencapai tujuan. Namun, mereka sudah berjalan lebih dari 20 km dan menghabiskan lebih dari 3 jam. Jika mereka terus berjalan seperti ini, mereka pasti bisa sampai di sana besok. Namun, ia sedikit ragu apakah ini tempat yang sama dengan tempat mereka datang terakhir kali. Hei, aku bertanya padamu, dasar brengsek. Setidaknya katakan sesuatu untuk menenangkan perasaanku yang campur aduk. Kata Lan Wancheng dengan kesal kepada Ji Sixuan, yang memimpin jalan. Ji Sixuan mengabaikannya dan terus menatap dinding dengan senternya, seolah sedang mencari sesuatu. Benar, ini jalannya. Ia menyorotkan cahaya ponselnya ke dinding di depannya dan melihat ukiran di batu. Benar, ini tanda yang kubuat terakhir kali aku datang. Aku tahu mungkin aku punya kesempatan lagi untuk masuk ke tempat ini, jadi aku membuat tanda setiap kali sampai. Aku ingat waktu kita di sini, kita berjalan sekitar 1 jam, dan hampir sampai.
Ada air terjun di depan, dan ada sejenis ikan di dalamnya yang tidak punya mata, tapi sangat sulit ditangkap di air. Kita bisa istirahat di sana sebentar, kata Ji Sixuan lembut. Mereka terus berjalan selama 3 jam lagi, dan semua orang mulai sedikit lelah. Berjalan di bawah tanah, meskipun aman, menyebabkan kelelahan visual setelah beberapa saat. Tidak melihat pemandangan baru dalam waktu lama dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi, depresi, dan mudah tersinggung. Akhirnya, mereka perlahan-lahan mendengar suara air. Melihat lebih dekat, benar saja, sebuah air terjun besar muncul di depan. Siapa yang bisa membayangkan air terjun sebesar itu ada di bawah tanah? Lagi pula, sepertinya ada lubang besar di dasar air terjun. Air terus-menerus tersedot masuk, terus-menerus ditelan. Air sungai juga mengalir ke air terjun dan kemudian ke lubang itu. Ikan-ikan di dalam air melompat-lompat dan memercik dengan liar. Wes, kita akan makan ikan malam ini. Lan Wancheng segera melepas pakaiannya dan melompat ke air dengan bebas, seolah-olah ia telah melupakan rasa dingin. Sebenarnya, di dalam air memang lebih dingin daripada di pantai. Hei, cepat naik. Kau tidak perlu menangkap ikan sendiri. Teriak Li Qing kepadanya. Bukan karena ia khawatir ia tidak bisa menangkap ikan, melainkan karena ia khawatir apakah ada makhluk prasejarah di dalam air. Banyak makhluk prasejarah yang dikatakan telah punah, tetapi mereka sebenarnya telah ditemukan di bawah tanah. Bahkan ada film dokumenter berjudul Bumi Dalam. Lan Wancheng terus bermain-main di air, airnya ternyata hangat. Sangat nyaman. Kalian juga bisa ikut turun. Semua orang berdiri di tepian, memperhatikannya. Tiba-tiba, Tian Yuxiao menunjuk ke belakang Lan Wancheng dan mendesis, lihat apa itu. Ikan bergigi. Cepat kemari, ada monster di belakangmu. Ji Sixuan mengerutkan kening, ikan itu nenek moyang piranha di luar. Cepat naik. Ikan, lihat betapa takutnya kalian semua. Lan Wancheng tidak hanya tidak muncul, tetapi juga menyelam ke dalam air. Tiba-tiba, seekor ikan besar melompat dan langsung menggigitnya, tetapi mantra cahaya kemasan Lan Wancheng langsung bersinar terang. Jika aku tahu akan seterang ini, seharusnya aku tidak menggunakan senter. Kata Ji Sixuan kesal, menutupi matanya. Ketika yang lain membuka mata, Lan Wancheng sudah berdiri di tepi sungai bersama ikan bergigi, yang ukurannya kira-kira sebesar orang dewasa. Ikan ini tidak memiliki ciri khusus lainnya. Kecuali, mulutnya yang besar. Lan Wancheng membanting ikan itu ke tanah, kau sangat pemilih, selalu mencoba menggigit pantatku. Biarkan aku mendapatkan beberapa ikan. Li Qing berdiri di samping, mengaduk air dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, pusaran air besar muncul di kolam. Beberapa ikan melompat keluar dari air, dan ia dengan santai menceburkannya ke tepian. Ikan yang ia tangkap kali ini adalah ikan tanpa mata yang disebutkan Ji Sixuan. Ia tak bisa menyebutkan nama mereka dengan tepat. Ikan-ikan itu tidak memiliki mata, hanya mulut, dan 2 tentakel di kepala mereka, mungkin untuk navigasi. Sebuah tenda segera didirikan di dekatnya. Dengan adanya Lan Wancheng, api bukanlah masalah. Bahkan tanpa kayu bakar, mereka bisa menggunakan sihir untuk memanggang ikan, dengan cepat menyiapkan barisan ikan bakar. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini, dan lanjutkan perjalanan kita besok. Kata Ji Sixuan, meregangkan badan sambil duduk di tanah. Gu Chen menunjuk ke tebing batu di depan, tidak ada jalan setapak. Dulu aku juga berpikir begitu, tapi jalan setapak di balik air terjun ada di belakang kita. Ia memakan ikannya sambil menunjuk ke belakang air terjun, mungkin kita akan sampai di sana dalam beberapa jam lagi. Setelah makan malam, mereka perlu istirahat. 2 tenda didirikan di dekatnya. Tian Yuxiao dan Ji Sixuan berjaga tadi malam, dan malam ini Gu Chen dan Zuo Sandu mendapat giliran berjaga. Tapi Tian Yuxiao tidak senang, tidak perlu, kalian tidur di dalam. Aku yang jaga malam ini. Aku juga, kalian tidur saja. Ji Sixuan mengangkat bahu dan berkata lembut. Yang lain. Sebenarnya, reaksi mereka bisa dimaklumi. Ji Sixuan dan Tian Yuxiao sebelumnya berselisih dengan Gu Chen. Meskipun ada pepatah yang mengatakan Anda tidak mengenal seseorang sampai Anda bertarung dengannya, sejujurnya agak terlalu terburu-buru untuk mengintegrasikan keduanya ke dalam keluarga besar dalam waktu sesingkat ini. Waktu berlalu terlalu cepat, dan pemahaman diam-diam semua orang masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkembang. Ketika Zuo Sandu pertama kali bergabung, dia juga merasa sangat tidak nyaman berbicara dengan Gu Chen, tetapi setelah beberapa interaksi, semua orang dapat melepaskan keraguan mereka. Gu Chen adalah tipe orang yang, jika ia meragukan seseorang, tidak menggunakannya, dan jika ia menggunakan seseorang, ia tidak meragukannya. Melihat bahwa keduanya bersikeras berjaga di luar, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke tenda mereka untuk beristirahat. Keduanya duduk bersila di depan tenda, bermeditasi. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, di area terbuka istana yang luas di dalam area terlarang Gunung Changbai. Ada mesin berbentuk roda gigi yang sangat besar. Banyak orang terlempar ke dalamnya sambil berjuang. Setelah terlempar ke dalam, terdengar jeritan, dan kemudian roda gigi perlahan berputar.
Seluruh gunung Changbai sedikit bergetar. Karena semakin banyak orang yang terlempar dari samping, roda gigi terus berputar. Sejumlah besar budak Kunlun terlempar ke perangkat ini. Meskipun roda gigi berputar, putarannya sangat lambat. Sekelompok besar budak Kunlun, dengan rantai besi di tangan dan belenggu di kaki mereka, dibawa keluar dari ruangan baris demi baris. Jeritan yang sangat melengking bergema di seluruh lembah. Begitu seseorang melompat masuk, perangkat mekanis bawah tanah itu akan mulai beroperasi. Di aula utama, Zhao Wuliang berdiri di tangga, menyaksikan mesin di bawah tidak berfungsi dengan baik, dan menjadi marah. Apa yang terjadi? Kita sudah mengerahkan begitu banyak orang, mengapa masih belum berfungsi? Seorang lelaki tua bungkuk, botak, dan kurus kering berdiri di dekatnya, matanya tertuju pada perangkat operasi di kejauhan, senyum puas tersungging di wajahnya. Ini adalah mahakarya terbesarnya. Lelaki tua itu adalah Gongsu Chou, kepala keluarga Gongsu saat ini. Esensi para budak Kunlun hanya 1/10 dari para seniman bela diri di kerajaan Xia. Sebelumnya, 100 orang saja mungkin cukup untuk menjalankan mesin ini, tetapi sekarang, 1000 orang saja mungkin tidak cukup. Kata Gongsu Chou dengan suara berat, tangannya di belakang punggung. Para budak Kunlun ini terlahir untuk bekerja. Tubuh mereka kekurangan energi spiritual seperti para petani. Di dalam negeri dan internasional, termasuk di Jepang dan luar negeri, banyak negara percaya bahwa penduduk kerajaan Xia diciptakan oleh para dewa, memiliki gen dewa, dan struktur fisik serta data genetik mereka paling dekat dengan para dewa. Dengan menjalankan rencana penghancuran dunia ini, para petani telah menyelesaikan semua pengerahan pasukan. Sekarang tinggal langkah terakhir. Keluarkan semua orang yang dikirim Cao Nianzhu kemarin. Kata Zhao Wuliang dingin. Aku ingin membersihkan dunia ini sepenuhnya. Biarkan mereka merasakan akibat mengerikan dari ketidakpatuhan terhadap perintah para dewa. Tapi, mereka hanya sedikit di atas 180 orang. Para petani tidak bisa menyediakan tenaga lagi dalam waktu dekat. Gongsu Chou buru-buru berkata. Zhao Wuliang, dengan wajah muram, berkata dengan suara berat, kirim semua petani, baik yang sedang bekerja maupun memasak ke sini. Aku ingin rencana ini segera dimulai. Rencana ini telah disimpan selama lebih dari 300 tahun. Saatnya untuk benar-benar dimulai. Saat ini, di sebuah gua bawah tanah. Setelah melewati air terjun, Gu Chen dan kelompoknya memasuki sebuah gua yang gelap dan sempit, pintu masuknya hanya cukup besar untuk dilewati satu orang perlahan. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya mengikuti orang di depan, kepala tertunduk, terus maju, langkah kaki mereka tidak rata. Langkah kaki yang tidak rata dapat menyebabkan resonansi, yang menyebabkan runtuhnya seluruh gunung. Dentang. Gemuruh. Namun pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan sensasi pusing, dan dinding batu di sekitarnya mulai bergetar. Apa yang terjadi? Zuo Sandu melihat sekeliling, bingung. Ji Xixuan langsung berteriak kaget, gawat. Rencana pamungkas pasti telah diaktifkan di atas. Dengan diaktifkannya rencana pamungkas, semua orang kecuali para dewa akan mati. Bagaimana dengan para petani? Ketika aku datang, aku mendengar bahwa Cao Nianzhu sedang mengumpulkan orang-orang untuk klan dewa lagi. Tian Yuxiao berkata dengan serius, aku datang hampir bersamaan, tidak mungkin secepat ini, kan? Kali ini klan dewa cukup cemas. Waktunya akan segera tiba, jadi para petinggi berpikir untuk meluncurkan rencana lebih cepat dari jadwal. Setelah diluncurkan di negeri Xia, akan diluncurkan pula di belahan dunia lain secara bergantian. Kata Ji Xixuan dengan tenang. Boom! Seluruh gunung bergetar lagi, dan ia segera memimpin jalan dan berlari ke depan. Berapa jauh lagi untuk keluar? Wan Cheng juga bergegas maju dengan sekuat tenaga. Akhirnya, mereka mendengar Ji Xixuan menendang sesuatu, dan cahaya terang bersinar masuk. Ketika mereka keluar, mereka mendapati diri mereka berada di tengah bukit kecil. Mereka tidak tahu siapa yang telah mengukir jalan ini, tetapi ada pintu batu di depan mereka. Setelah mendorongnya terbuka, mereka semua melihat sekeliling pintu masuk gua. Tunggu. Apakah itu istana yang kalian bicarakan? Seru Tian Yuxiao, menunjuk ke istana megah di depan mereka. Siapa sangka tempat seperti itu ada jauh di pegunungan Changbai. Di tanah lapang di pegunungan, sekelompok besar petani, dirantai bersama, berjalan keluar dari gua satu demi satu. Cepat! Seorang pria berbaju zirah mendorong pria di depannya hingga jatuh dengan tombaknya. Setelah berteriak, pria itu terdiam. Kemudian, gempa bumi kembali melanda. Banyak petani, melihat ini, langsung berhamburan ketakutan. Tunggu. Bukankah kita seharusnya di sini untuk bekerja? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan dorong aku, jangan dorong aku. Dalam sekejap, kekacauan meletus di bawah. Para prajurit berbaju besi menangkap orang-orang dan melemparkan mereka ke dalam kontainer besar di tengah. Ruang terbuka itu langsung berubah menjadi neraka. Setiap kali orang terlempar, roda-roda gigi di dalam gunung mulai berputar. Semakin banyak orang yang terlempar, semakin dahsyat gunung itu bergerak.
Sepertinya Zhao Wuliang berniat melemparkan semua orang kecuali para dewa ke tempat ini, memulai rencana penghancur dunia yang sesungguhnya. Sementara itu, di ruang terbuka, Amei yang sedang hamil dituntun oleh dua prajurit berbaju besi ke lubang yang dalam di depan. Melihat ke bawah, roda-roda gigi raksasa yang tak terhitung jumlahnya sedang beroperasi. Roda-roda gigi itu berlumuran darah dan anggota tubuh yang terputus. Melihat ini, Amei segera mundur. Ini sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Bahkan yang lain pun mengira mereka akan dikurung dan dipaksa bekerja, paling buruk dipukuli sampai mati karena gagal menjalankan tugas. Banyak yang sudah mempertimbangkan skenario terburuk, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi nasib akhir mereka. Aku mohon, aku sungguh-sungguh mohon. Aku hamil 4 bulan. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Amei berlutut di tanah, bersujud berulang kali. Namun seorang pria berkumis terkekeh jahat, kau mungkin tidak tahu, tapi energi spiritual anak-anak jauh melampaui orang dewasa. Jadi, kau sendiri setara dengan 3-5 orang. Setelah itu, pria berkumis itu berkata dengan dingin, lempar dia ke bawah. Wanita ini mungkin berpikir bahwa dengan mengatakan ini, mereka akan melepaskannya, lagi pula, pengaruh wanita hamil tidak terlalu besar. Tapi tak disangka, orang-orang ini menjadi lebih bersemangat. Kali ini, mereka membawa lebih dari 100 orang dari pertanian, tetapi menambahkan mereka yang telah bekerja di tambang, dapur, dan pekerjaan serabutan. Jumlah totalnya lebih dari 1000. Hampir semuanya diangkut dari pertanian. Beberapa adalah pemuda yang kuat ketika mereka tiba, tetapi sekarang mereka berusia lebih dari 60 tahun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka yang tahu bagaimana menangani berbagai hal dan pandai dalam hubungan interpersonal. Kebanyakan dari mereka menjadi bahan bakar untuk memulai rencana penghancur dunia ini. Tidak, tidak. Amei menjerit, meronta dan meronta liar. Namun seorang pria di sebelahnya menendangnya, mendorongnya hingga terjatuh. Ah! Semburan udara tajam menyambar di udara saat sesuatu terbang tepat ke perangkat mekanis di pintu masuk. Sebilah pedang panjang tersangkut di celah, membuat seluruh perangkat macet dan menghentikan semua roda gigi seketika. Roda gigi ini lebih tinggi dari 2 orang dewasa yang ditumpuk, dan ini hanyalah salah satunya. Amei mengira ia akan mati setelah jatuh ke roda gigi, tetapi setelah beberapa saat, tidak ada gerakan, dan ia tidak merasakan sakit apapun. Ia hanya merasakan sepasang tangan kuat melingkari pinggangnya. Tuan muda. Amei membuka matanya dan melihat Tian Yuxiao, berkata dengan ekspresi ragu, Tuan muda. Ini benar-benar Anda. Amei adalah anggota Aula Chimei, dan ia dan Tian Yuxiao adalah teman masa kecil. Mereka tumbuh bersama, dan Amei biasa memanggilnya dengan penuh kasih sayang, tetapi sekarang ia harus memanggilnya dengan hormat, Tuan muda. Ayahnya adalah pemimpin sebelumnya dari Aula Iblis, dan juga kepala para ksatria sebelumnya. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Setelah Tian Yuxiao dewasa, ia tak akan pernah lagi merasa cemas dengan orang-orang ini. Jangan takut. Aku di sini. Lindungi anak di dalam perutmu, dan serahkan sisanya padaku. Tian Yuxiao langsung menggendong Amei dengan gendongan seperti seorang putri dan melompat ringan menjauh dari pintu masuk gua. Zuo Sandu dan kelompoknya telah bertempur melawan bawahan para dewa. Sebuah peluit mendesak terdengar di sekeliling. Kedelapan. Serafim telah muncul, diikuti oleh prajurit-prajurit berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya. Dasar bajingan kecil. Lihatlah kemegahan neraka. Zuo Sandu menghantamkan tinjunya ke tanah, seketika menciptakan retakan, dan sepasang roh hantu, memamerkan taring dan cakar mereka, merangkak naik dari tanah. Ini bukan tempat untuk keangkuhanmu. Xie Sun langsung meraung. Di antara para master, seseorang dapat menilai level lawan dari aura dan keterampilan mereka. Setelah bertukar pukulan, Zuo Sandu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasi tersebut. Tingkat kultivasi mereka mungkin serupa, keduanya kemungkinan berada di puncak alam transformasi fana. Namun, Zuo Sandu memiliki kekuatan untuk bertarung hidup mati, dibantu oleh ratusan roh kuat, membuat kekuatannya jauh melampaui alam transformasi fana. Jadi, ambang batas untuk menjadi kaisar serendah ini sekarang. Seorang kultivator alam transformasi fana bisa menjadi kaisar. Kalau begitu aku juga bisa. Tanyakan saja pada orang-orang apakah mereka membutuhkan seorang pengganti. Zuo Sandu menyeringai dingin. Setelah bertukar pukulan dengannya, Xie Sun juga secara kasar memahami tingkat kultivasi Zuo Sandu. Dari segi kultivasi saja, mereka memang seimbang. Keduanya tidak bisa saling menertawakan. Meskipun alam transformasi fana masih jauh di bawah alam transformasi ilahi, berapa banyak orang yang benar-benar bisa mencapai alam transformasi fana? Mungkin apa yang kau lihat hanyalah apa yang kuinginkan. Kata Xie Sun dingin, kepalanya tertunduk. Tiba-tiba, Zuo Sandu merasakan aura pembunuh memancar darinya. Ada juga aura menakutkan yang tak terlukiskan, dan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Aura hitam menyelimuti Xie Sun. Nak, bermain-main dengan leluhur. Xie Sun perlahan mengangkat kepalanya, menyipitkan mata, dan berbicara dengan dingin.
Pupil matanya menyusut seukuran butiran beras, mata ular. Terlebih lagi, Xie Sun menjulurkan lidahnya, tetapi lidahnya yang bercabang itulah yang keluar. Zuo Sandu, melihat ini, sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, ia sedikit bersemangat, "Oh, kau memanggil roh. Kau ingin melawanku. Nak, tahukah kau berapa umurku? Aku memiliki ratusan tahun kultivasi, cukup untuk menjadi leluhurmu." Kata Xie Sun dingin, mata gelapnya berbinar. "Benarkah?" Kemudian, Zuo Sandu merentangkan tangannya, matanya memerah, "Sayangku, keluar dan bermainlah." Wus! Seketika, sekelompok roh halus muncul di belakangnya. Xie Sun telah memanggil roh binatang. Di pihak Zuo Sandu, ada serigala, jakal, harimau, dan macan tutul. Aura hitam memasuki tubuh Zuo Sandu, otot-ototnya langsung membengkak beberapa kali lipat ukuran normalnya, dan tinggi badannya juga meningkat pesat. Dia menampilkan bayangan beruang hitam besar di belakangnya. Roh binatang buas ini tidak ditaklukkan oleh Zuo Sandu, melainkan oleh gurunya, Yin San Daoren, dan beberapa bahkan diwariskan dari guru-gurunya. Oleh karena itu, pada generasi Zuo Sandu, roh dan binatang buas aneh yang dimilikinya terakumulasi selama beberapa generasi. Itulah mengapa dunia bawah selalu tidak mampu menghadapi Zuo Sandu. Ia memiliki lebih dari satu roh atau binatang buas aneh yang telah ada selama ratusan atau ribuan tahun. Zuo Sandu dan Xie Sun berdiri saling berhadapan dengan jarak 10 meter. Dari langit, seekor beruang hitam besar dan seekor ular piton raksasa muncul di belakang mereka. Sementara itu, di sisi lain, Lan Wancheng dan Li Qing berhadapan sendirian dengan keempat leluhur mayat. Setelah membaringkan Amei di tanah, Tian Yuxiao menjentikkan tangan kanannya, dan pedang gigi hiu yang tertancap di roda gigi langsung melesat keluar, "Dengar, murid-murid klan petani. Ras dewa tidak manusiawi, telah menyiksa murid-murid klan petani kita selama 30 tahun. Bukankah kita harus membalas dendam akan hal itu?" "Ya, ya. Balas dendam." Di lapangan terbuka, ribuan murid klan petani langsung berteriak serempak. Suara mereka menggetarkan seluruh aula. Mungkin di mata ras dewa, murid-murid klan petani ini tak lebih dari domba berkaki dua, makhluk yang bisa dipermainkan sesuka hati. Pria yang datang ke sini entah menjadi budak atau nutrisi, untuk memulai rencana penghancuran dunia. Sedangkan untuk para wanita, saya tak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Selama bertahun-tahun, klan petani telah mengirim puluhan ribu orang ke ras dewa, tetapi sekarang hanya tersisa sedikit lebih dari 1000. Beberapa telah tumbuh dari anak-anak menjadi pria tua, masih berharap suatu hari klan petani akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka kembali. Tetapi penantian itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Ambil apa yang kau pegang dan serang. Bagaimana kau meninggalkan rumah pertanian itu sejak awal, begitulah caraku akan membawamu keluar hari ini. Suara Tian Yuxiao semakin gelisah, membakar suasana di antara para petani di sekitarnya, langsung menciptakan suasana ketegangan yang meledak-ledak. Bunuh. Bersambung.